Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, berkat rahmat dan karunia beliau kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan Ibu Nur Hafizah, dan yang saya sayangi rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raudiatus Zahra dengan NIM 23031094 dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan. Saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang banana crispy. Latar belakangnya, keripik pisang adalah cemilan yang terbuat dari pisang yang digoreng dan dilapisi dengan campuran gula dan rempah-rempah. Cemilan ini populer di banyak negara, terutama di Asia Tenggara, di mana pisang adalah bahan makanan yang umum dan mudah tersedia. Kemudian untuk profil bisnis ini akan menjadi perusahaan kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh 2 orang. Perusahaan akan berlokasi di kota kecil di negara ini dan akan mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan keripik pisang. Kemudian struktur organisasinya, perusahaan ini memiliki 2 pemilik yang akan bertanggung jawab atas semua aspek operasi bisnis. Perusahaan juga akan memiliki tim kecil karyawan, termasuk pekerja produksi, penjualan, dan administrasi. Kemudian visi dan misi dari perusahaan kami yaitu, untuk visinya, perusahaan adalah menjadi produsen dan menjual lumer pisang terkemuka di negara ini. Kemudian karena rasa yang lezat dan kualitas yang tinggi. Misinya adalah memberikan konsumen cemilan yang lezat, sehat, dan terjangkau yang memuaskan kegiatan mereka untuk cemilan yang lezat dan memuaskan. Kemudian aspek pemasaran, perusahaan akan menargetkan pasar konsumen yang mencari cemilan yang lezat dan sehat. Perusahaan akan menggunakan campuran metode pemasaran tradisional dan digital, termasuk iklan media sosial seperti di Instagram, TikTok, promosi di situs web, dan kemitraan dengan influencer lokal. Kemudian segmentasi pasar yaitu orang dewasa yang mencari cemilan lezat dan sehat, anak muda yang mencari cemilan ringan dan lezat, dan orang-orang yang mencari cemilan yang terbuat dari bahan-bahan lokal dan organik. Kemudian strategi pemasaran yaitu yang pertama, membuat dan membagikan foto dan video produk di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, berkemitraan dengan influencer lokal untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, menawarkan sampel gratis kepada konsumen potensial di toko-toko lokal dan acara komunitas. Yang terakhir yaitu membuat dan mendistribusikan brosur dan kartu bisnis di toko-toko lokal dan acara komunitas. Aspek keuangannya yaitu untuk modal awal sekitar 50 juta, proyeksi pemasukan tahun pertama 300 juta, proyeksi biaya produksi tahun pertama 150 juta, laba kotor yaitu 150 juta, laba bersih 120 juta, dan pengembalian modal dalam 2 tahun. Aspek produksinya yaitu akan dilakukan di dalam ruangan. Tersedia 2 macam pisang yang digunakan yaitu pisang tanduk dan pisang kepok. Kemudian metode penggorengan yang digunakan adalah penggorengan dalam minyak panas dengan memanfaatkan alat pembuat gorengan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan akan berasal dari produsen lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Kemudian proyeksi penjualan dan pengeluaran. Untuk penjualan, rata-rata 1 buah lumer pisang adalah 5.000.
proyeksi penjualan tahun pertama 60.000 pieces. Untuk proyeksi pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran pembelian bahan baku awal itu 50 juta, biaya sewa tempat dan peralatan produksi itu 20 juta, gaji untuk pegawai 60 juta, biaya promosi pemasaran 30 juta, biaya administrasi 10 juta, dan proyeksi pengeluaran keseluruhan tahunan pertama 170 juta. Untuk neraca awal tahun yaitu uang tunai 50 juta, aset tetap 20 juta, total aset 70 juta, kewajiban hutang tidak ada. Untuk modal awal itu 50 juta, untuk total liabilitas dan ekuitas itu 70 juta. Untuk neraca akhir tahun, uang tunai sebesar 50 juta, aset tetap 25 juta, total aset 75 juta, kewajiban hutang tidak ada, modal akhir 120 juta, total liabilitas dan ekuitas 120 juta. Untuk proyeksi laba dan rugi yaitu penjualan dengan harga 300 juta, harga pokok penjualan 150 juta, laba kotor 150 juta, biaya administrasi 10 juta, biaya pemasaran 30 juta, gaji pegawai 60 juta, pendapatan kena pajak 155 juta, pajak penghasilan 35 juta, laba bersihnya 120 juta. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah dan kurang. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.